Bertahun-tahun setelah kami menikah, ada satu hal yang selalu terasa janggal. Suamiku, Hendra, selalu melarangku mengunjungi rumah ibunya di kampung. Alasannya selalu sama. Rumah ibu sedang direnovasi, sayang, nanti saja kalau sudah selesai. Awalnya, aku percaya Hendra adalah tipe suami yang bertanggung jawab, pekerja keras, dan selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Setidaknya, itu yang selalu kutanamkan dalam pikiranku. Namaku Sally. Sudah 8 tahun aku menikah dengan Hendra. Kami tinggal di rumah yang cukup nyaman di pinggir kota. Tidak mewah, tapi hangat. Hendra bekerja sebagai manajer regional di perusahaan logistik. Aku sendiri memilih mengurus rumah dan fokus pada pernikahan kami. Dari luar, hidup kami tampak sempurna. Namun, ada satu hal yang selalu terasa seperti duri kecil yang menusuk setiap kali aku mencoba menyentuhnya. Ibu Purwanti, ibu kandung Hendra. Selama 8 tahun menikah, aku hanya bertemu beliau 3 kali. Dan 7 tahun terakhir, pintu rumahnya tertutup rapat. Seolah ada tabir besar yang sengaja ditarik Hendra supaya aku tak melihat apa yang ada di baliknya. Setiap kali aku mengajak menjenguk, jawabannya selalu sama. Rumah ibu masih berantakan, renovasi besar-besaran, nanti saja kalau sudah bagus. Ia selalu menambahkan bahwa ia ingin ibunya tinggal di rumah yang layak, dan aku hanya mengangguk. Aku pikir itu tanda bakti seorang anak kepada ibunya. Tapi semakin lama, alasan itu terasa seperti jaring yang semakin rapat, semakin menutupiku dari sesuatu. Kecurigaan kecil yang mulai membesar. 2 tahun terakhir, nomor telepon Ibu Purwanti tidak pernah aktif. Setiap kali aku bertanya, Hendra punya jawaban yang masuk akal, tapi nadanya tidak pernah meyakinkan. Ponselnya rusak, ibu sudah tua, susah pakai yang baru, katanya sambil berlalu begitu saja. Aku mencoba memahami, tapi ada bagian dari diriku yang merasa seharusnya tidak sesunyi ini. Lalu datanglah malam itu. Hendra pulang sangat larut setelah perjalanan berhari-hari ke kampung. Aku membukakan pintu, mengambilkan tasnya, lalu berlutut melepas sepatu pantofelnya seperti biasa. Aku tertegun. Sepatu pantofel hitam itu penuh lumpur merah, basah, lengket, banyak sekali. Padahal Hendra paling rapi soal penampilan. Sepatu kotor sedikit saja biasanya langsung dimarahi pegawai laundry. "Mas, ini kena lumpur di mana?" tanyaku hati-hati. Hendra membeku sepersekian detik, dan dari semua waktu kami hidup bersama, aku tahu detik inilah yang paling panjang. Dia membuka mulut terlalu cepat. "Oh, itu, tadi mampir ke proyek teman, dekat sawah, ya begitulah kerja." Nada suaranya terdengar dibuat-buat. Ketika kutanya sekali lagi, wajahnya berubah tegang. "Kamu ini curigaan sekali, aku capek seharian kerja, kamu malah interogasi aku soal sepatu, hargai sedikit suamimu." Itu pertama kalinya Hendra membentakku. Malam itu aku tidur sambil menahan tangis. Bukan karena dibentak, tapi karena aku tahu Hendra menyembunyikan sesuatu yang besar. Kabar yang menghancurkan. Hari itu, seorang pria berpenampilan rapi berdiri di depan rumah. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Rahmat dari sebuah firma hukum. "Ada hal penting terkait Ibu Purwanti," ujarnya. Hendra yang tadinya santai mendadak pucat pasi. Di ruang tamu,
Dengan suara tenang, Pak Rahmat menjelaskan. Ibu Purwanti telah berpulang 2 bulan yang lalu. Beliau meninggal akibat gagal ginjal akut. Dunia langsung terasa jauh. Telingaku berdengung. Aku bahkan tidak ingat napasku sendiri. 2 bulan. 2 bulan, Hendra tahu. 2 bulan, ia merahasiakan kematian ibunya dariku. Aku menatap Hendra, tetapi ia hanya diam. Ujung bibirnya bergetar, tapi tidak ada kata yang keluar. Pak Rahmat menyerahkan amplop dan 1 set kunci tua. Ini amanat dari beliau. Berdasarkan surat wasiat, Bapak adalah ahli waris tunggal. Setelah Pak Rahmat pergi, aku hanya mampu berkata dengan suara yang hampir tidak keluar. Mas, kenapa kamu tidak bilang? 2 bulan, 2 bulan kamu diam saja. Hendra mencoba berdalih, mengatakan ia tidak ingin aku sedih. Katanya ia terlalu hancur untuk menceritakan semuanya. Tapi alasannya berhenti terdengar masuk akal. Renovasi, rumah berantakan, tidak ingin aku melihat. Semua itu terasa seperti benang yang tidak lagi bisa menahan kebohongan besar yang menjuntai di belakangnya. Saat kebohongan mulai retak. Beberapa hari setelah kabar itu, suasana rumah berubah dingin. Hendra lebih banyak diam, lebih sering menghindari tatapanku. Pikiranku tak pernah tenang. Ada sesuatu yang menekan dadaku tiap malam. Pada hari kelima, Hendra bilang ia harus dinas mendadak keluar pulau. Seminggu, mungkin 10 hari, katanya. Seakan itu bukan apa-apa. Namun malam sebelum ia pergi, aku melihatnya berulang kali membuka laci kerja, mengecek sesuatu, lalu menguncinya lagi. Laci itu. Sejak lama aku tahu ada sesuatu disimpan di sana. Dan malam itu aku memutuskan satu hal. Aku harus mencari tahu. Kunci yang mengungkap segalanya. Begitu suara mobil Hendra menghilang, aku langsung masuk ke ruang kerjanya. Aku tahu Hendra biasa menyimpan kunci kecil di saku celana kerja. Kudapati celananya yang kotor di keranjang cucian, dan benar, di dalam sakunya ada kunci kecil berkarat. Tangan gemetarku membuka laci. Klik, di dalamnya ada setumpuk kwitansi, banyak sekali. Semuanya bertuliskan pembelian bahan bangunan, cat, semen, kayu, besi, semuanya. Tapi aku membaca lebih teliti. Tanggalnya tak masuk akal. Nama tokonya berbeda-beda, tapi tinta tulisannya seragam. Nominalnya ganjil dan tidak wajar. Ini semua palsu. Renovasi yang selama ini diceritakan hanyalah cerita. Di bawah tumpukan palsu itu, aku menemukan map coklat tua. Judulnya, Renovasi Sekampung Final Report. Dan di dalamnya, ada catatan kecil terselip di antara kertas-kertas. Tulisannya bukan tulisan Hendra. Tulisan itu bulat, halus, dan feminin. Obatnya sudah habis lagi. Dia butuh. Obat? Siapa dia? Siapa penulisnya? Tanganku makin bergetar. Dalam laci itu juga ada 1 set kunci yang ku kenali. Kunci rumah Ibu Purwanti di kampung. Seolah-olah semua ini sudah menunggu untuk ditemukan. Perjalanan ke kampung.
Hari masih gelap ketika aku keluar rumah. Aku mengemudikan mobil tanpa benar-benar tahu bagaimana aku bisa mengendalikan kemudi dengan tangan yang masih gemetar. Rasanya seperti sedang ditarik oleh sesuatu. Perjalanan ke kampung Hendra membutuhkan waktu hampir 3 jam. Sepanjang perjalanan, kepalaku dipenuhi pertanyaan besar. Apa yang disembunyikan Hendra? Mengapa rumah itu tak boleh aku kunjungi? Apa maksud catatan obat itu? Kemana perginya Ibu Purwanti selama 7 tahun terakhir? Mengapa Hendra terlihat begitu takut setiap kali aku menyinggung rumah itu? Dan pertanyaan terbesar, mengapa ia merahasiakan kematian ibunya selama 2 bulan? Ketika portal desa terlihat, hawa aneh menyelinap masuk melalui ventilasi mobil. Angin desa yang seharusnya segar terasa seperti membawa sesuatu yang berat dan tak terlihat. Aku berhenti di depan rumah itu. Rumah kecil sederhana dengan tembok kusam yang tampak seperti dibiarkan bertahun-tahun. Tidak ada jejak renovasi sama sekali. Jangankan renovasi besar-besaran, cat dindingnya pun mengelupas. Jantungku berdetak begitu keras hingga rasanya memenuhi seluruh tubuh. Aku menggenggam kunci tua itu. Besi dinginnya terasa menusuk kulit. Dengan tangan bergetar, aku memasukkannya ke lubang pintu. Klik. Pintu tua itu terbuka perlahan. Bau apek dan debu menyergap keluar. Tapi ada sesuatu lagi di balik bau itu. Aroma obat. Aroma samar seperti ruang rawat yang sudah lama ditinggalkan. Aku melangkah masuk, dan saat pintu tertutup di belakangku, aku melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhku membeku. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Kakiku terasa menancap ke lantai. Sesuatu atau seseorang. Perjalanan Sally ke terminal bus terasa seperti bergerak dalam kabut. Ia bahkan tidak ingat langkah-langkah kecil dari rumah menuju terminal. Yang ia tahu hanya satu. Kebenaran harus ditemukan, meski membuatnya kehilangan segalanya. Ia membeli tiket bus ekonomi dengan uang tunai. Tangannya dingin, tapi langkahnya mantap. Ia harus bergerak seperti orang yang tidak ingin dilacak. Hendra mungkin tidak akan mengejarnya hari ini, tapi Sally tahu suaminya bukan orang biasa. Ia pembohong yang ahli, manipulatif, dan penuh strategi. Bus mulai melaju, dan Sally menempelkan dahinya ke jendela. 5 jam perjalanan terasa seperti mimpi buruk yang berjalan lambat. Jalanan panjang yang dilalui bus tidak seperti bayangan desa terpencil dan jauh yang Hendra ceritakan setiap kali alasan renovasi muncul. Jalan kota kabupaten ternyata ramai, modern, dan jauh dari kesan kumuh. Tepat ketika bus berhenti di terminal kabupaten, Sally sadar satu hal. Kebohongan pertama sudah retak. Desa Mekarjati ternyata tidak sulit dijangkau sama sekali. Tidak terpencil, tidak terisolasi, tidak seburuk yang dikatakan Hendra. Sally menarik napas panjang. Semakin ia masuk ke kebenaran, semakin ia merasa seluruh hidupnya dibangun dari cerita-cerita palsu. Menuju desa Mekarjati, ia naik angkutan desa. Perjalanan 1 jam itu justru menampar hati Sally. Jalanan beraspal, rapi, mulus, bukan jalan berlubang dan jauh dari peradaban seperti deskripsi Hendra. Setibanya di desa, Sally berjalan menyusuri gang kecil. Langkahnya pelan,
Tapi dadanya berdegup cepat. Ia berhenti di depan sebuah rumah besar dan matanya membesar. Rumah itu indah. Bukan rumah yang sedang direnovasi, bukan rumah berdebu dengan tumpukan material seperti yang digambarkan Hendra. Ini rumah semi-modern, cat putih gading dengan taman mungil yang terawat. Pagar besi hitamnya mengkilap, menandakan sering dibersihkan. Sally keluh, kebohongan yang selama ini ia telan mentah-mentah, kini berjatuhan seperti langit-langit yang retak. Hendra sudah berbohong sejak awal, tentang renovasi, tentang kondisi ibunya, tentang segalanya. Dengan tangan gemetar, Sally mengambil kunci dari saku hoodie-nya. Ia mendekat ke pintu. Namun sebelum ia sempat memasukkan kunci, seorang suara memanggil dari arah samping. Percakapan yang membuka luka baru. "Loh, itu istrinya Mas Hendra toh?" Sally menoleh. Seorang wanita paruh baya, berjilbab coklat dan berkemeja rumah menghampirinya. Wajahnya ramah, tapi sorot matanya menyimpan kesedihan yang aneh. "Iya Bu, saya Sally, istrinya Hendra," jawab Sally pelan. Wajah wanita itu berubah semakin terkejut. "Ya Allah, Nak, kami semua di sini kira istrinya Mas Hendra itu sakit keras." Sally terdiam. Apa maksud Ibu?" Bu Susi menarik nafas panjang, lalu berdiri lebih dekat, menurunkan suaranya. "Mas Hendra selalu cerita, istrinya di kota sakit parah, tidak bisa jalan, tidak bisa bicara. Dia bilang lagi berjuang, kami semua kasihan sama beliau." Sally merasa kakinya lemas. Hendra mengatakan dirinya sakit keras kepada seluruh warga desa. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Itu bukan sekedar bohong, itu konstruksi cerita. Narasi yang dirancang dengan teliti untuk menutup sesuatu. Bu Susi melanjutkan, 2 tahun terakhir, Ibu Purwanti jarang kelihatan. Mas Hendra bilang ibunya harus istirahat terus. Dokter minta steril, tidak boleh ada tamu, tidak boleh jenguk. Kami kira itu betulan kondisi medis. Sally merasakan nadi di lehernya berdenyut keras. Lalu, Ibu Purwanti sakit apa, Bu? Bu Susi menatapnya dengan lirih. "Itu dia, Nak. Waktu terakhir saya lihat, Ibu Purwanti sehat-sehat saja. Tapi setelah itu, entah kenapa, seperti hilang. Kami dengar suara-suara aneh dari rumah ini. Kadang suara perempuan muda, kadang suara anak kecil, tapi bukan suara Ibu Purwanti." Sally mondar-mandir menahan napas, senyap menggantung di antara mereka. "Suara anak kecil," gumamnya nyaris tidak terdengar. Bu Susi mengangguk. "Kadang malam-malam saya dengar suara mainan jatuh atau suara langkah kaki kecil, tapi saya tidak pernah melihat anak siapa." Rumah itu seolah semakin menciut di mata Sally. Ia merasa seperti berdiri di depan rahim raksasa yang menyembunyikan kehidupan gelap. Hendra punya kehidupan lain. Dan Ibu Purwanti adalah Sandra. Pintu yang terbuka sendiri. Sally memasukkan kunci ke lubang pintu, namun suara klik kecil membuatnya berhenti. Pintu itu tidak terkunci. Dengan pelan, Sally mendorong gagangnya. Udara dingin yang tidak wajar langsung menyergap keluar, bercampur aroma antiseptik, pengharum ruangan, dan bau penyakit yang lembab. Sally hampir mundur karena intensitas baunya. Rumah itu mewah, jauh lebih mewah dari rumah mereka di kota. Interiornya bersih, modern, dan terang. Tapi ada sesuatu yang menakutkan dalam kerapian itu, seperti rumah model yang tidak memiliki jiwa. Dan justru karena terlalu sempurna, rumah ini terasa janggal.
terlalu rapi, terlalu sunyi, terlalu teratur. Sally berjalan masuk, tubuhnya tegang. Matanya menatap dinding ruang tamu dan jantungnya seketika jatuh ke perutnya. Puluhan bingkai foto Hendra. Hendra sedang tersenyum. Hendra sedang berpose di kantor. Hendra sedang berdiri di depan rumah ini. Hendra bersama seorang anak kecil di halaman. Tidak ada satupun foto Sally. Tidak ada foto Ibu Purwanti. Seolah seluruh eksistensi keduanya dihapus. Di kulkas, sebuah kertas menempel. Gambar krayon. 3 orang. Pria, wanita, anak kecil. Di atas kepala sosok pria tertulis, Ayah. Dunia Sally runtuh sedikit demi sedikit. Kebenaran yang terkunci di kamar utama. Ia berjalan ke kamar utama. Pintu terkunci. Sally menelan ludah, mengambil kunci kecil dari set kunci yang diberikan pengacara itu. Dengan hati-hati, ia memutarnya. Pintu terbuka. Sally langsung mundur setengah langkah. Kamar itu seperti kamar pasien di rumah sakit. Ada ranjang medis, tiang infus, meja kecil berisi obat, dan botol-botol yang tersusun rapi. Jendela tertutup rapat dengan tirai tebal. Udara pengap, bercampur bau obat, menyeruak ke wajah Sally. Disinilah Ibu Purwanti hidup. Disinilah ia dikurung. Disinilah ia dibiarkan mati. Tangannya bergetar ketika ia melangkah lebih jauh ke dalam ruangan. Di dinding seberang ranjang ada foto-foto lain. Foto yang membuat Sally tersungkur. Hendra merangkul seorang wanita muda, cantik, wajahnya cerah dan manis. Di foto lain, mereka bertiga duduk di sofa. Hendra, wanita itu, Vera, dan seorang anak laki-laki yang matanya mirip sekali dengan Hendra. Foto keluarga, foto kebahagiaan palsu, foto kehidupan yang tidak pernah diberikan kepada Sally. Foto yang hanya dibagikan kepada orang-orang terpilih, kecuali istri sahnya. Dan foto terakhir, foto yang membuat Sally ingin muntah. Hendra, Vera, dan Bian berdiri di samping ranjang rumah sakit. Mereka tersenyum ke kamera. Di belakang mereka, di atas ranjang itu, Ibu Purwanti terbaring lemah, tatapannya kosong. Mereka berfoto di depan wanita yang sekarat. Sally menutup mulutnya. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Renovasi yang sebenarnya adalah renovasi hidup Hendra. Ia membangun rumah baru, keluarga baru, masa depan baru, dan Ibu Purwanti adalah saksi bisu yang akhirnya harus disingkirkan. Buku harian Ibu Purwanti. Sally berjalan ke nakas samping ranjang. Lacinya tidak dikunci. Di dalamnya ada buku tulis tipis dengan sampul lembut. Tinta warnanya sudah pudar. Dengan tangan bergetar, Sally membukanya. Kalimat pertama langsung membuat nafasnya berhenti. Aku dikurung di sini. Hendra bilang, Ibu harus istirahat. Tapi aku tahu, dia ingin Ibu diam. Sally duduk perlahan di lantai, membiarkan halaman demi halaman melewati matanya.
Dia membawa seorang perempuan ke rumah ini. Cantik, namanya Vera. Mereka tertawa di luar kamar ini. Ibu mendengar. Ibu memanggil, tapi pintu tak pernah dibuka. Aku melihat anak kecil itu, Bian, mirip sekali dengan Hendra, cantik, tidak berdosa, tapi ia tidak tahu bahwa ayahnya memenjarakan neneknya sendiri. Obat jantung ibu habis, Hendra mengambilnya. Dia bilang dokter mengganti resep, tapi ini bukan obat, ini vitamin. Halaman terakhir ditulis dengan huruf yang goyang, tinta menekan-nekan kertas seperti tangan terakhir yang penuh ketakutan. Sally, kalau kamu baca ini, ibu minta maaf. Kamu wanita baik, kamu tidak pantas hidup dalam kebohongan. Tolong hukum dia, jangan biarkan dia menang. Tolong ibu. Sally memeluk buku itu ke dadanya, tangisnya pecah. Ia menangis untuk mertua yang tidak pernah ia kenal baik, menangis untuk dirinya sendiri, menangis untuk hidup 8 tahun yang ternyata hanyalah panggung kebohongan. Ia menangis lalu berhenti. Air matanya mengering, berganti sesuatu yang jauh lebih tajam. Keadilan. Ia mengambil buku harian itu, foto-foto keluarga palsu, catatan Vera tentang obat Bian. Semua itu adalah amunisi, bukti bahwa Hendra bukan sekedar suami yang selingkuh. Ia adalah pria yang sanggup menipu, mengkhianati, mengurung ibunya, membiarkan ibunya mati perlahan, dan berencana melanjutkan hidup seolah semua itu tidak pernah terjadi. Sally berdiri, tubuhnya gemetar, tapi matanya penuh api. Ia akan melawan, ia akan membongkar semuanya, dan ia tahu pertarungan baru dimulai. Karena Hendra pasti akan mencarinya, dan Hendra tidak akan membiarkan siapapun mengambil rahasia itu darinya. Sally segera menggunakan telepon rumah busuk